Selamatkan pekerja Indonesia. Jadi kalau menurut abang, saya ini bang yang mau saya kejar ini apa benar ini? Karena isu Omnibus Law ini bang di beberapa media dikatakan bahwa ini begini, gitu. Malah menyudutkan pemerintah gitu kan. Ternyata kan menurut pandangan abang sebenarnya tidak ada kepentingan penguasa dengan tanda petik penguasanya, tetapi hanya pemerintah ingin membantu itu untuk mengundang investor. Itu versi cerita abang kan. Ternyata yang kita lihat di mana-mana ini kan bang, muncullah organisasi ini, ormas ini menolak. Beginilah si Anu memimpin negara, nggak di situ sebenarnya. Saya nggak sampai di situ, itu sudah politis efek dari pengesahan itu ya. Nah, tadi kan kita berangkat dari Omnibus Law-nya sebagai sebuah produk politik hukum gitu kan. Jadi kekacauan utama dalam kekacauan mendasar dalam pengesahan ini adalah DPR itu sebagai akal kolektif rakyat mengesahkan barang atau sesuatu produk yang dia tidak tahu ya mana yang disahkannya. Nah, itu dia masalah utama. Kita geser sedikit perkembangan politik pasca pengesahan itu bang, perkembangan politik atau perkembangan sosial masyarakat. Ya. Itu gimana menurut abang? Pasca pengesahan. Ya, nah sekarang kalau kita masuk cerita demonstrasi sebagai salah satu reaksi dari pengesahan Omnibus Law ya. Nah itu kan demonstrasi kita maknai sebagai salah satu saluran menyatakan aspirasi rakyat ketika saluran-saluran resmi seperti bersuara di parlemen itu disebut buntu atau dinilai sudah rusak gitu ya. Nah, dalam demonstrasi sebagaimana diketahui umum kan, kalau ada kelompok-kelompok yang disebut menunggangi atau memotori atau bagaimana, itu kan ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa politik. Ya, misalnya pemerintah menyebut ada itu satu kelompok yang disebut memotori atau memprovokasi gitu ya. Nah, kelompok itu memang sebelumnya dianggap dalam laporan-laporan media kita tahu kalau kelompok itu mengkritik, mengoreksi pemerintah gitu kan. Nah, itu arsirannya. Jadi mereka konsisten misalnya mengoreksi pemerintah gitu. Sehingga hampir ada pemanfaatan terhadap isu ini bang ya? Iya, tapi kalau misalnya sampai praktek penggulingan saya nggak yakin gitu, nggak yakin. Kan ada itu ya tuntutan menggulingkan Pak Jokowi gitu ya. Saya nggak sampai ke sana. Dan demonstrasi itu saya rasa nggak sampai ke sana itu. Berarti demonya itu hanya demo-demo biasa bang? Iya, kita juga udah lama nggak demo kan. Jadi gini kan, yang perlu dibaca juga kan bukan situasi ekonomi, situasi politiknya saja, tapi psikologis masyarakat ini perlu dibaca. Ya. Kita sekarang sudah 6 bulan lebih menghadapi corona gitu ya. Kemudian dampak dari pandemik ini, ekonomi, munculnya resesi ekonomi ya, perlambatan, bahkan ada yang mengatakan berhenti pertumbuhan ekonomi kita ini. Include di dalamnya adalah banyak orang di PHK gitu kan. Nah, ada beberapa program pemerintah misalnya seperti bantuan-bantuan lewat jaminan tenaga kerja itu bersifat semacam jaring pengaman sosial, tapi tidak bisa menyembuhkan suasana batin masyarakat yang dalam tanda petik depresi kita ini kan gitu kan, stres melihat tekanan-tekanan ini gitu. Oke bang, sedikit lagi, mungkin abang sebagai pengamat politik di Sumatera Utara ini, mungkin abang sudah mendengarkan juga apa klarifikasi Pak Presiden Jokowi terkait masalah pasca keributan di awal-awal tanggal 9 dan tanggal 10 Oktober 2020 bang. Menurut abang melalui klarifikasi atau statement Pak Presiden itu, apakah ada kemungkinan bang Presiden Jokowi itu akan mengeluarkan perpu penolakan
Karena begini Bang, dalam pandangan banyak orang, undang-undang yang disahkan itu kan Bang harus di judicial review. Tapi dikhawatirkan muncul isu bahwa kalau di judicial review, maka nanti di situ akan ditolak. Sehingga pemberlakuan Omnibus Law tetap berjalan. Jadi diisukan banyak berdemo dan segala macam, pakar politik, pakar hukum mengatakan jangan minta judicial review terhadap undang-undang Omnibus Law, tapi mintalah perpu oleh Presiden, penolakan. Menurut Abang dari statementnya Pak Jokowi itu terkait Omnibus Law itu ada nggak kemungkinan? Nah itu dia, kalau perpu kan berarti semuanya habis. Ya. Gitu. Padahal paketan Omnibus Law itu dari berapa ya, 11 klaster itu Ya. yang dianggap bermasalah itu antara lain adalah soal tenaga kerjaan. Paling kalau mau di total-total 3 atau 4 klaster itu yang dianggap bermasalah. Ya. Dalam konteks itu perpu enggak benar. Masa iya kita menuntut semuanya dibubarkan, ulangi dari nol lagi kan nggak menarik kan. Jadi kan ada kaidah itu kalau nggak dapat semuanya ya sikit menjadi kan gitu. Nah, jadi judicial review itu dalam konteks itu mana sebenarnya yang dianggap bermasalah itu kita gugat. Menurut Abang Gitu. mau nggak Pak Jokowi mengeluarkan perpu Bang? Enggak, kan dia Penolakan maksudnya. sudah ada apanya pernyataan resminya itu dia tidak akan perpu itu. Karena mungkin bisa jadi Pak Jokowi berpikirnya itu seperti Abang, dan malah mungkin Pak Jokowi sudah telepon Abang nih menanya apakah masalah Omnibus Law ini akan bisa menggulingkan dia. Ternyata Abang jawab tidak gitu ya. Enggak sampai sana. Ini kan ada juga kalau mau dikait-kaitkan dengan politik 2024 ya ini pemanasan semacam framing gitu kan, gerakan-gerakan itu framing untuk Pemanasan awal Bang ya. Profil lah. Bagi aktor-aktor politik yang merasa penting bermain di 2024 ya mungkin ini panggung yang bagus kan gitu untuk Karena profiling. menurut Abang kurang bagus ya. Ya sebenarnya dua-duanya ini kan kurang ajar kan. Iya, siapa yang kurang ajar nih Bang? Ya kalau aktor itu menganggap ini sebagai panggung dia memprofil diri untuk 2024 misalnya kan kurang ajar itu. Yang mau kita selamatkan kan bukan 2024 tapi nasib rakyat Indonesia ini. Oh ya siap. Itu. Nah, Jadi kalau ada yang memanfaatkan ini untuk mengorbitkan dirinya berarti kurang ajar Bang. ya sebagai strategi politik taruhlah boleh kan gitu. Tapi kan kurang ajar juga itu kan. Soalnya kita ini bincangnya nasib rakyat, iya nasib pekerja kok malah nyari panggung. Malah kan pekerja gitu. harus tahu, coba lihat siapa yang sebenarnya mengambil manfaat dari sini Bang. Iya, makanya dalam hal standing point ya, titik berdiri buruh itu sebenarnya di mana gitu. Jangan terlibat dalam apa itu kan entertain itu gitu. Oke, terima kasih Bang Faisal Rija. Para viewer, sebenarnya kenapa saya sering mengejar Bang Faisal ini tapi dapat keberkahan di Jumat sehingga bisa ketemu, karena pemikiran-pemikiran yang menggunakan retorika terbalik ini yang saya selalu rindu. Malah mengatakan bahwa orang yang memanfaatkan ini yang kurang ajar. Memang betul juga, berarti dia mengorbankan pekerja-pekerja Indonesia. Mungkin ada closing statement Bang sebelum kita ini, karena tadi Bang Faisal nggak punya banyak waktu, saya punya waktu hanya 30 menit paling lama, saya dibatasin gitu kira-kira. Kira-kira gimana Bang? Ada closing statement kira-kira Bang sedikit? Ya secara teknis ya barangkali lebih taktis gitu. Omnibus Law ini kita koreksi saja. Mungkin teman-teman kelompok buruh, kelompok pekerja yang merasa penting menggugat, ya dipelajari saja konteksnya. Cuman kan judicial review ini masih persoalan. Yang versi yang mana yang mau kita judicial review? Karena itu tadi DPR tadi kan Nggak ngerti ya Bang? kurang ajar juga kan? Masa disahkan, kalau kita belajar di organisasi dari komisariat, Iya. opsi-opsi yang mau kita setujui itu harus jelas. Iya. Ya kan? Ini yang opsinya yang nggak jelas Dia semuanya. setuju tapi dia nggak tahu Bang ya? Yang mana? Yang 600 halaman, 800 halaman, 900, 1000 sekian. Tapi itu bukan masalah besaran tulisan Bang ya, makanya ada yang 900 halaman. Ya nggak bisa, undang-undang redaksi aja kan baku kan Jadi, Bang. bahasa hukum kan gitu. Itu satu. Iya. Yang kedua,
Problem buruh di Indonesia, di Sumatera Utara apalagi kita punya riwayat berdarah-darah kan tentang tenaga kerja kalau zaman-zaman perkebunan dulu kan gitu. Banyak laporan-laporan akademik itu, jurnal, artikel-artikel. Kalau cerita perburuhan di Sumatera Utara itu pahit lah gitu. Tetapi penting juga rasanya walaupun pernah ada partai buruh itu. Ke depan itu ya teman-teman pekerja ya buat partai buruh gitu. Partai Supaya buruh udah pernah ada bang, tapi Pernah. buruh sendiri tidak mendukung itu bang. ya itu problemnya nanti begitu main di DPR undang-undang yang sesuai aspirasi mereka, ya inilah akibatnya. Berarti buruh harus sadar bang, Iya. buat partai sendiri Iya, untuk memperjuangkan bahkan kepentingan buruh bang Di ya. Eropa seperti di Inggris saja itu negara kerajaan itu kan. Tapi partai buruhnya sangat-sangat kuat. Di Australia partai buruhnya sangat kuat. Kan ada itu cerita lembaga pendidikan masuk ke dalam apa ya? Nanti mungkin guru dosen itu buruh. Kalau di Australia guru dosen itu kan buruh. Kenapa bisa gitu? Karena itu masuk dalam paketan sejenis Omnibus Law ini. Iya, iya. Dan jangan lupa di sana ada partai buruhnya. Sehingga kalau dosen mau dipecat, dosen Buruh ikut. dipecat, ngadu Apa sama tunjuk partai saya, Pak? buruh. Contoh. Ya kan? Iya, Pak. Nah, Bapak mau dipecat ngadu di mana, Bapak? Kan gitu. Iya iya iya. Ini contoh. Jadi kalau kita setuju yang ini, misalnya dosen tenaga pendidikan masuk ke dunia buruh, saya nggak ada masalah. Nanti kan ada jam sostek segala macam itu. Jangan lagi ada guru bergaji di bawah UMR. Bahkan dosen tamatan S2 pun di bawah UMR gajinya kan. Lebih besar lagi gaji buruh pabrik daripada tamatan S2, dosen honor kan sakit. Lawan. Tapi dia mau ngadu kemana? Partai buruhnya nggak ada. Jadi penting juga buat partai buruh itu. Untuk 2024 ya persiapannya sekarang bisa lah itu kan. Bisa lah kita bantu-bantu bang ya. Ya itu usul lah. Usul. Oke, Bang Faisal Rija, terima kasih waktunya. Semoga ini semua menjadi keberkahan dan ibadah bagi kita semua supaya kawan-kawan dapat pencerahan. Kawan-kawan viewers, mungkin itu saja yang bisa kami diskusikan sebentar waktu karena memang sangat banyak yang perlu dikaji dan diskusikan bersama Bang Faisal Rija ini, tapi memang waktu yang membatasi kita. Mungkin itu saja ya Bang Faisal Rija, terima kasih. Siap, Semoga terima selalu sehat, panjang umur. Kita tunggu kita tunggu share-share keilmuannya lah Bang. Karena kita butuh banyak pencerahan. Demikian saja bahwa para viewers, terima kasih. Mahasiswa, para pekerja, silakan terus berkarya, selamatkan pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan pekerja Indonesia.